Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan Ummahat juga kaum muslimin selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, ana seringkali lalai dalam berdoa setelah sholat karena pekerjaan rumah tangga. Jadi seringkali terburu-buru waktu dalam berdoa. Namun di sela waktu dalam mengerjakan tugas apapun itu ana sering sambil berdoa dan berzikir dalam mengisi keheningan dalam bekerja. Apakah ana menyalahi ada berdoa dan apakah bisa dalam bentuk positif? Hal demikian termasuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja? Jawabannya iya ya. Ini sesuatu hal yang sangat positif. Yang sangat positif bukan tergesa-gesanya, tapi bekerja sambil berdoa dan berzikir kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian rahimanallah, berdoa setelah sholat fardu ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada secara gamblang, kita akan sampai pada kesimpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu setelah sholat itu tidak berdoa dengan mengangkat tangan, tidak berdoa dengan mengangkat tangan kemudian diaminkan oleh para sahabatnya. Rasulullah tidak demikian. Silahkan dicek. Yang mengatakan disunahkan berdoa setelah sholat hanya melihat bahwa ada sebagian doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Hanya berdalil itu saja. Mereka tidak bisa mendapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa setelah sholat beliau mengangkat tangannya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, apakah seperti itu? Harus, Ustaz. Kan cukup ada doanya. Kalau doa kan adabnya angkat tangan, cukup, Ustaz. Kita katakan tidak cukup dalam masalah ini. Kenapa? Karena sholat itu dalam sehari semalam berapa kali yang wajib? 5 kali. Dan itu dilihat oleh sahabatnya terus menerus. Kalau itu menjadi rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mengangkat tangannya, menjadi rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap selesai sholatnya, harusnya ada minimal 1 hadis saja yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Karena ini berulang ya. Berapa puluh ribu kali Rasulullah sholat. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai dari sholatnya beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa. Satupun hadis tidak ada yang menjelaskan itu. Itu menunjukkan bahwa itu bukan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, Rasulullah mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat. Ternyata yang didatangkan adalah hadis yang menjelaskan tentang sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah minta doa setelah Rasulullah selesai sholat. Kita katakan hadis seperti ini itu karena ada permintaan. Rasulullah diminta untuk mendoakan dia. Kebetulan waktunya setelah sholat. Kalau tidak ada itu, Rasulullah tidak akan melakukan yang seperti itu. Ustaz, lalu bagaimana? Ini doa-doa ini ada yang jelas disebutkan setelah beliau salam. Dan lafalnya doa, Ustaz. Ya kita berdoa dengan tanpa mengangkat tangan. Kita membaca bacaan itu dengan tanpa mengangkat tangan. Karena tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengangkat tangannya setelah selesai sholat fardu untuk berdoa. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau kita ingin doa kita lebih mustajab, ya, berdoalah di dalam sholat. Berdoalah di dalam sholat. Kapan itu? Di antaranya setiap kita sujud. Karena ketika itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sujud kita berdoa. Makanya tadi ya, tergesa-gesa. Sudah kalau seperti itu, ya tidak usah berdoa setelah sholat. Dengan mengangkat tangan, ya ini justru malah tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya tidak mengatakan itu bid'ah.
Tapi kalau kita melihat apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang seperti itu. Yang ada hanya doa. Hanya doa, itu pun sangat sedikit. Ya, yang menjelaskan tentang doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salam itu sangat sedikit. Maka berdoalah ketika sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad doa. Adapun ketika sujud, maka berusahalah dengan sangat kuat untuk berdoa di dalamnya. Kemudian sebelum salam, setelah selesai membaca tahiyat, tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan salawat Ibrahimiyah, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Doa apapun. Ustadz, kalau berbahasa Indonesia bagaimana Ustadz? Kita katakan tidak masalah. Terutama bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Ustadz, itu kan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa. Bukan memerintahkan kita untuk berdoa dengan bahasa Arab. Bedakan antara dua hal ini. Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Bukan berdoa dengan bahasa Arab. Dan berdoa itu bisa dengan beberapa bahasa. Yang penting bahasanya bahasa yang halus. Ya, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.